Kamu selalu menjadi orang yang memulai, yang mengawali setiap percakapan, setiap rencana, setiap momen kebersamaan, namun di sisi lain, hanya keheningan. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada usaha. Ini adalah penolakan yang sunyi, yang terasa lebih dalam dari kata-kata, bukan? Kamu mulai bertanya-tanya, apakah salahku? Apakah aku mengejar seseorang yang tidak menghargai apa yang kubawa? Frustrasi, kan? Perasaan putus asa itu, seolah nilaimu terikat pada seberapa keras kamu berusaha untuk tetap berada di kehidupan seseorang. Tapi, izinkan aku bertanya, bagaimana jika masalahnya bukan pada dirimu? Bagaimana jika masalah sebenarnya adalah dinamika yang telah kamu biarkan berkembang? Hari ini, kita akan membahas skenario persis ini. Jika dia tidak pernah menghubungimu duluan, aku akan menunjukkan langkahmu selanjutnya. Di akhir video ini, kamu akan mendapatkan kejelasan dan strategi yang mengembalikan kendali padamu. Mari kita mulai. Langkah 1, berhenti sejenak dan merenung. Sebuah kenyataan yang sulit dihadapi adalah bahwa usaha minimal seseorang tidak mendefinisikan nilaimu. Itu mencerminkan prioritas mereka. Sangat mudah untuk mencari-cari alasan atas keheningannya dengan berpikir dia mungkin sedang sibuk atau mungkin dia tidak terlalu suka berkirim pesan. Namun, disinilah kejujuran menjadi penting. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku berinvestasi terlalu banyak pada seseorang yang belum menunjukkan minat yang setara? Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Seneca mengingatkan kita dengan wawasannya yang tajam, kebenaran jarang menyenangkan, seringkali mengejutkan. Jika perilakunya secara konsisten kurang berusaha, itu mungkin merupakan indikasi bahwa dia tidak begitu tertarik seperti dirimu. Meskipun kebenaran ini mungkin menyakitkan, itu juga membebaskanmu untuk mengalihkan energimu ke tempat yang dihargai. Bayangkan kamu baru-baru ini mulai berbicara dengan seseorang yang baru. Kamu adalah orang yang memulai pesan pagi, membuat rencana, dan merasa senang saat bersama. Tetapi saat kalian berpisah, keheningan itu memekakkan telinga. Hari-hari berlalu tanpa dia menghubungimu atau memulai percakapan. Kamu mulai merasa seperti memikul seluruh hubungan sendirian. Wajar jika kamu mulai memikirkan tindakannya secara berlebihan. Pertanyaan seperti, apakah dia sedang mengujiku? Atau, apakah dia hanya malu? Atau bahkan, apakah aku tidak cukup? Mungkin membanjiri pikiranmu. Tetapi alih-alih terjebak dalam spiral mental ini, luangkan waktu sejenak untuk mengamati tindakannya. Bahkan di tahap awal hubungan apapun, usaha timbal balik adalah kuncinya. Jika dia tidak berkontribusi, apa artinya itu tentang tingkat minat atau kesiapan emosionalnya? Epictetus pernah berkata, kita tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan yang kita ambil tentangnya. Kurangnya usahanya tidak serta-merta menyakitkan. Itu hanya menjadi menyakitkan ketika kamu melihatnya sebagai cerminan dari nilaimu. Ubah perspektifmu. Ini bukan tentang kamu yang kurang, ini tentang tindakannya yang mencerminkan prioritasnya. Jika dia tidak memprioritaskanmu, inilah saatnya untuk mencerminkan energinya. Alih-alih selalu menjadi orang yang menghubungi, mundur selangkah dan biarkan kehadiranmu terasa. Bukan sebagai taktik manipulatif, tetapi sebagai demonstrasi harga diri. Dengan menarik diri, kamu menciptakan kesempatan baginya untuk melangkah maju, jika dia memilihnya. Jika tidak, ketidakaktifannya berbicara banyak tentang tingkat minatnya. Keheningan adalah alat yang ampuh, bukan bentuk hukuman. Dengan memilih untuk berhenti memulai, kamu mengirim pesan, bukan kepadanya, tetapi kepada dirimu sendiri bahwa kamu pantas mendapatkan timbal balik dan rasa hormat. Jika dia menghargai hubungan tersebut, dia akan memperhatikan kehadiranmu dan menghubungimu. Jika tidak, kamu telah menyelamatkan dirimu dari berinvestasi lebih jauh pada seseorang yang tidak benar-benar berinvestasi padamu. Setiap interaksi atau kurangnya interaksi adalah kesempatan untuk pertumbuhan pribadi. Kurangnya usahanya menandakan bahwa inilah saatnya untuk mengalihkan perhatianmu ke tempat lain. Nilaimu tidak ditentukan oleh usaha orang lain atau kurangnya usaha itu. Itu terletak pada seberapa besar kamu menghormati dan menghargai dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti mengejar apa yang bukan untukmu, kamu membuka dirimu untuk sesuatu yang jauh lebih besar, kedamaian pikiranmu sendiri. Langkah 2, evaluasi ulang ekspektasimu. Mari jujur, sebagian besar frustrasi yang kita rasakan berasal dari ekspektasi yang tak terpenuhi. Kita sering berharap dia mengirim pesan duluan, melihatnya sebagai indikator minat yang jelas dan sebagai bukti pentingnya kita dalam hidupnya.
Tetapi ketika ini tidak terjadi, mudah untuk terjebak dalam perangkap mempertanyakan nilai diri kita. Pemikiran semacam ini dapat menyebabkan siklus yang membuat frustrasi. Coba renungkan sejenak, apakah kamu terlalu terpaku pada apakah dia memulai pesan teks? Cobalah melihatnya dari sudut pandang lain, bagaimana jika minatnya tidak ditunjukkan melalui memulai percakapan, tetapi melalui bagaimana dia merespons ketika kamu menghubunginya. Hubungan yang bermakna bukanlah tentang mencatat siapa yang mengirim pesan duluan, tetapi tentang usaha timbal balik, konsistensi, dan bagaimana kedua orang berkontribusi pada hubungan secara keseluruhan. Bayangkan ini, kamu telah berkomunikasi dengan seseorang selama beberapa minggu. Setiap kali kamu mengirim pesan, dia merespons dengan hangat, bahkan mungkin dengan antusias. Namun, dia tampaknya tidak pernah mengambil inisiatif. Kamu mulai meragukan minatnya dan merasa tidak dihargai. Tetapi berhenti sejenak, bukti nyata apa yang kamu miliki bahwa dia tidak peduli. Mungkinkah mengirim pesan teks bukanlah cara yang dia sukai untuk menunjukkan kasih sayang? Atau mungkin dia menganggap kamu menikmati memulai percakapan. Dengan mengalihkan perspektifmu dari kebiasaan mengirim pesannya ke perilaku keseluruhannya, bagaimana dia berinteraksi denganmu, bagaimana dia memperlakukanmu saat bersamamu, kamu mungkin menyadari bahwa minatnya menjadi lebih jelas dengan cara lain. Seperti yang pernah dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Kamu tidak dapat mengendalikan apakah dia memutuskan untuk mengirim pesan duluan, tetapi kamu benar-benar dapat mengendalikan bagaimana kamu menafsirkan perilakunya dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kedamaian pikiranmu. Alih-alih terjebak dalam frustrasi atau keraguan diri, ingatkan dirimu sendiri, pilihannya adalah miliknya, dan emosimu adalah milikmu untuk dikelola. Dengan mengadopsi pola pikir ini, kamu merebut kembali kekuatanmu. Kamu berhenti bereaksi secara emosional terhadap hal-hal di luar kendalimu dan menjadi lebih tenang, kualitas yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan pribadimu, tetapi juga membuatmu lebih menarik dalam jangka panjang. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar mendekati hubungan ini dengan rasa ingin tahu dan keterbukaan, atau apakah kamu sedang mencatat skor? Seorang pria Stoa tidak mencari validasi dari orang lain, rasa nilainya berasal dari dalam. Fokuslah untuk hadir, bijaksana, dan tenang, terlepas dari apakah dia memulai kontak. Ketika kamu memprioritaskan ketenangan batin dan keseimbangan emosionalmu, kamu akan menemukan bahwa kebiasaan mengirim pesannya kehilangan signifikansinya. Jika dia benar-benar peduli, sikap tenangmu akan membuatnya merasa aman dan dihargai. Dan jika tidak, kamu akan dapat melangkah maju tanpa kepahitan karena kebahagiaanmu tidak terikat pada tindakannya. Jangan pernah lupakan, kedamaian pikiranmu seharusnya tidak bergantung pada perilaku orang lain. Marcus Aurelius mengungkapkannya dengan sempurna, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Dengan merangkul filosofi ini, kamu menjauh dari kebutuhan dan melangkah ke kepercayaan diri yang tenang, dan itu, jauh lebih dari pesan teks apapun, akan membuatnya memperhatikan. Apa pendapatmu tentang perspektif ini? Apakah itu sesuai dengan pengalamanmu, atau apakah kamu pernah menghadapi situasi serupa dalam hubunganmu? Saya ingin mendengar pendapatmu. Bagikan pemikiranmu di komentar atau cukup tulis, kedamaianku adalah kekuatanku. Masukanmu tidak hanya menambah kedalaman percakapan, tetapi juga menciptakan ruang di mana orang lain dapat belajar dan tumbuh bersamamu. Mari kita jaga dialog tetap hidup. Langkah 3, jangan dimasukkan ke hati. Ketika tindakan seseorang, atau kurangnya tindakan, memengaruhimu, mudah untuk menafsirkannya sebagai cerminan dari nilaimu, terutama jika kamu peduli pada orang itu. Keheningannya mungkin terasa seperti penolakan pribadi. Tetapi kaum Stoa mengajarkan kita untuk melihat sesuatu secara berbeda. Tindakan orang dibentuk oleh pergumulan internal, sejarah, dan prioritas mereka, faktor-faktor yang seringkali tidak ada hubungannya denganmu. Sebuah gagasan Stoa yang kurang dikenal, simpatia, menekankan saling keterkaitan segala sesuatu. Kurangnya komunikasinya bukanlah penilaian terhadapmu, itu hanyalah bagian dari jalannya sendiri. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius dalam Meditations, kamu memiliki peranmu dan dia memiliki perannya, terimalah di mana kamu berada dalam jaringan peristiwa yang lebih besar. Begitu kamu memahami ini, kamu dapat berhenti menginternalisasi perilakunya sebagai cerminan dari nilaimu. Pikirkan tentang momen dalam hidupmu sendiri ketika kamu kewalahan, bergulat dengan pekerjaan, masalah keluarga,
atau masalah pribadi. Pernahkah ada saat-saat ketika kamu secara tidak sengaja mengabaikan seseorang, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena energi mental atau emosionalmu terkuras? Keheningannya mungkin berasal dari tempat yang serupa, atau mungkin prioritasnya berbeda dengan prioritasmu. Mungkin kamu ingin menumbuhkan hubungan yang bermakna, tetapi dia tidak yakin tentang apa yang dia inginkan, atau dia fokus pada aspek lain dalam hidupnya. Ketidakselarasan ini tidak mengurangi nilaimu, itu hanya menyoroti kesenjangan antara niatmu dan niatnya. Mengakui ini bukan tentang memaafkan tindakannya, tetapi mengakui bahwa tindakan itu tidak mendefinisikanmu. Ketika kamu menolak untuk memasukkan keheningannya secara pribadi, kamu melepaskan beban emosional yang bukan milikmu untuk dipikul. Alih-alih menganalisis mengapa dia belum membalas, alihkan perhatianmu ke hal-hal yang berada dalam kekuatanmu, kedamaianmu, hasratmu, dan kesejahteraanmu. Keterpisahan dalam hal ini bukan tentang apatis, ini tentang menjaga stabilitas dan kepercayaan dirimu, apapun yang terjadi secara eksternal. Ironisnya, menumbuhkan kedamaian batin ini dapat membuatmu lebih menarik. Ketika kamu tidak lagi mengejar kepastian atau bereaksi dengan cemas terhadap keheningan seseorang, kamu memancarkan kepercayaan diri dan ketenangan. Energi semacam ini bersifat magnetis, orang secara alami tertarik pada mereka yang menghormati diri mereka sendiri dan tidak mencari validasi terus-menerus. Jadi, alih-alih bertanya, mengapa dia tidak mengirim pesan kepadaku, ubah perspektifmu. Pertimbangkan, apa yang dapat saya lakukan sekarang untuk memperbaiki diri atau menikmati hari saya. Mungkin kamu bisa mengerjakan hobi, pergi ke gym, atau menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang yang membangkitkan semangatmu. Ketika kamu fokus pada pemenuhanmu sendiri, keheningannya menjadi kurang penting dalam skema yang lebih besar. Konsep simpatia mengingatkan kita bahwa meskipun kita semua terhubung, setiap orang berada di perjalanan mereka sendiri. Keheningannya mungkin bagian dari dia memikirkan sesuatu, cerminan dari ketidaksiapannya untuk hubungan yang kamu tawarkan, atau sekadar tanda bahwa dia bukan pasangan yang tepat. Apapun alasannya, itu bukan ukuran dari nilaimu, itu hanyalah kehidupan yang sedang berjalan. Memahami saling keterkaitan ini membawa kedamaian. Tindakannya adalah tentang dirinya, bukan tentangmu, dan kesadaran ini membebaskanmu dari menerimanya secara pribadi. Lepaskan, pusatkan dirimu, dan percayalah bahwa hubungan yang tepat akan mengalir secara alami ke dalam hidupmu. Ketika kamu berhenti mengejar dan mulai hidup dengan autentisitas dan tujuan, kamu akan melihat bahwa apa yang benar-benar ditakdirkan untukmu akan datang dengan mudah. Langkah 4, cerminkan usahanya. Bayangkan ini, kamu mengiriminya pesan selamat pagi yang hangat, tetapi tidak ada balasan. Seiring berjalannya hari, kamu merasakan dorongan untuk menghubunginya lagi, jadi kamu mengirim pesan lain untuk menanyakan kabarnya. Balasannya, ketika akhirnya tiba, singkat, mungkin hanya emoji atau satu kata. Percakapan tidak mengalir, dan frustrasi mulai muncul. Tanpa gentar, kamu mencoba lagi nanti, berharap hasil yang lebih baik, tetapi tidak ada yang benar-benar berubah. Apa yang kamu lakukan, meskipun niatmu baik, adalah mencoba menebus kurangnya minatnya dengan meningkatkan usahamu. Meskipun tampaknya ketekunan menunjukkan bahwa kamu peduli, itu sering terlihat terlalu bersemangat atau bahkan lengket. Inilah paradoksnya, semakin keras kamu mencoba menjembatani kesenjangan, semakin tidak menarik dinamika itu. Mengapa? Karena selalu tersedia menghilangkan sensasi penemuan. Ketika tidak ada ruang untuk rasa ingin tahu atau antisipasi, interaksi menjadi membosankan dan sepihak. Jika dia hanya memberikan sedikit usaha, solusinya bukanlah dengan memberi lebih banyak sebagai kompensasi, tetapi dengan menyesuaikan pendekatanmu dan mencerminkan tingkat keterlibatannya. Coba pikirkan, dengan selalu siap sedia untuknya, kamu menghilangkan semua rasa misteri. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk merindukan kehadiranmu, bertanya-tanya tentang pikiranmu, atau merasa terdorong untuk menghubungimu sendiri. Di sisi lain, ketika kamu mundur selangkah, kamu menciptakan ruang bagi rasa ingin tahu untuk tumbuh. Ini bukan tentang memainkan permainan pikiran, ini tentang mengenali nilai waktu dan investasi emosionalmu. Jika dia benar-benar ingin terhubung, dia akan mengambil inisiatif ketika dia melihat kesempatan itu. Dan jika tidak, kurangnya tindakannya akan mengungkapkan prioritasnya. Kaum Stoa menjunjung tinggi moderasi, seni keseimbangan dan pengendalian diri. Menerapkan prinsip ini pada hubunganmu berarti menolak dorongan untuk melampaui batas dan alih-alih menemukan keseimbangan dalam cara kamu memberi dan menerima.
Marcus Aurelius menyarankan, jangan melakukan apapun tanpa tujuan, biarlah itu dilakukan karena alasan dan kebajikan. Sebelum mengirim pesan lain atau mencoba mengisi keheningan, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya menghubungi karena itu selaras dengan nilai-nilai saya, atau apakah saya hanya mencari validasi. Dengan mencerminkan usahanya, kamu menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri dan batasanmu. Itu menandakan bahwa kamu bersedia bertemu seseorang di tengah jalan, tetapi tidak mau mengejar seseorang yang tidak dengan sukarela membalasnya. Pendekatan ini tidak hanya memelihara hubungan yang lebih sehat, itu juga memperkuat rasa harga dirimu. Terlalu sering mengirim pesan dapat memproyeksikan keputusasaan, sementara moderasi menyampaikan kepercayaan diri dan ketenangan emosional. Orang secara alami tertarik pada mereka yang menghargai diri mereka sendiri. Dengan mempraktikkan keseimbangan, kamu memancarkan kepercayaan diri yang tenang yang sangat menarik. Kaum Stoa mengingatkan kita bahwa moderasi adalah landasan kehidupan yang damai dan memuaskan. Bawalah perspektif ini ke dalam hubunganmu, dan kamu akan merasa lebih ringan dan lebih berpusat, sambil mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dengan mudah. Pernahkah kamu mendapati dirimu berusaha terlalu keras untuk menjaga hubungan tetap hidup, atau pernahkah kamu bereksperimen dengan mencocokkan energi seseorang dan melihat perbedaannya? Bagikan pengalamanmu di komentar atau tinggalkan pengingat sederhana ini, saya memilih keseimbangan daripada mengejar. Wawasanmu mungkin menginspirasi orang lain dalam perjalanan mereka. Langkah 5, prioritaskan pertumbuhan pribadimu. Ketika pikiranmu dikuasai oleh orang lain, bertanya-tanya mengapa mereka belum mengirim pesan, apa yang mereka pikirkan, atau bagaimana perasaan mereka, kamu menyerahkan kendali atas emosimu. Kebiasaan ini menempatkan kebahagiaanmu di tangan mereka, yang seringkali menyebabkan frustrasi dan keraguan yang tidak perlu. Tetapi inilah kenyataan yang memberdayakan, meskipun kamu tidak dapat mendikte tindakannya, kamu memiliki otoritas penuh atas tindakanmu sendiri. Dan tindakan yang paling bijaksana adalah mengalihkan energimu ke pertumbuhanmu sendiri. Seperti yang pernah dikatakan Seneca, kekuatan terbesar adalah penguasaan diri. Dengan berfokus pada peningkatan diri, kamu merebut kembali kekuatan batinmu dan menciptakan kehidupan yang bermakna, dengan atau tanpa keterlibatannya. Berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi berarti mengalihkan perhatianmu ke dalam dan membangun kehidupan yang kamu banggakan. Kamu dapat berolahraga untuk meningkatkan vitalitas dan kepercayaan diri fisikmu, atau kamu dapat menyelami pembelajaran sesuatu yang baru, hobi, keterampilan, atau topik yang membuatmu tertarik. Habiskan waktu berkualitas dengan orang-orang yang membangkitkan semangat dan mendukungmu, dan libatkan dirimu dalam aktivitas yang menyulut hasratmu dan memberimu kegembiraan. Dengan memelihara kesehatan mental, emosional, dan fisikmu, kamu membangun fondasi pemenuhan yang tidak terikat pada kehadiran orang lain. Kepercayaan diri ini secara alami menarik orang lain, menarik orang yang tepat ke orbitmu sambil menjagamu tetap membumi dan puas. Bayangkan ini, setelah menunggu sepanjang hari untuk pesannya, ponselmu tetap sunyi. Alih-alih terobsesi dengan kurangnya komunikasi, kamu memilih untuk pergi ke gym. Di sana, kamu mendorong batasanmu, baik itu berlari lebih jauh, mengangkat beban yang lebih berat, atau mencoba latihan baru. Kamu pergi dengan perasaan berenergi, berprestasi, dan bangga dengan usahamu. Kemudian malam itu, alih-alih memikirkan secara berlebihan ketidakhadirannya, kamu membenamkan diri dalam proyek pribadi atau tenggelam dalam buku yang memikat. Saat kebiasaan ini menjadi rutinitas, kamu akan melihat perubahan. Kamu tidak lagi bergantung pada pesannya untuk merasa terpenuhi karena hidupmu telah menjadi kaya dan bermanfaat. Dan inilah paradoksnya, ketika kamu berhenti mengejar perhatiannya dan mulai berkembang secara mandiri, dia jauh lebih mungkin untuk memperhatikan. Kepercayaan diri, kemandirian, dan fokus pada diri sendiri adalah kualitas yang secara alami menarik. Alih-alih membedah tindakannya, salurkan energi itu ke dalam menumbuhkan kekuatanmu sendiri. Apakah kamu mengembangkan disiplin, kesabaran, atau ketahanan? Setiap upaya menuju penguasaan pribadi membawamu lebih dekat ke orang yang kamu cita-citakan. Kepercayaan diri sejati tidak berasal dari persetujuan eksternal, itu berasal dari pemahaman nilaimu dan hidup sesuai dengan nilai-nilaimu. Ketika kamu secara aktif bekerja pada dirimu sendiri dalam pikiran, tubuh, dan jiwa, kamu membangun rasa harga diri yang kokoh. Kekuatan batin ini terpancar keluar, membuatmu lebih menarik, tidak hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi dirimu sendiri.
Kamu akan menemukan bahwa kamu tidak lagi mentolerir hubungan sepihak atau mencari validasi karena kamu telah menemukan bahwa nilaimu tidak bergantung pada siapapun. Jadi, jika dia tidak menghubungi, tahan dorongan untuk menganalisis secara berlebihan. Alih-alih, rebut kesempatan untuk berinvestasi pada dirimu sendiri, berolahraga, mengambil minat baru, memperkuat hubunganmu dengan teman-teman, atau menyelami proyek hasrat. Setiap langkah maju meningkatkan kepercayaan diri dan karismamu, tidak hanya di matanya, tetapi di mata semua orang yang kamu temui. Saat kamu tumbuh, kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan dan rasa pemenuhanmu sepenuhnya berada dalam kendalimu, dan itu sendiri adalah sifat yang paling membebaskan dan stoa yang dapat kamu wujudkan. Langkah 6, berbicara dengan jelas dan tulus. Di dunia kencan saat ini, di mana sinyal campuran dan permainan pikiran sering menjadi pusat perhatian, memilih komunikasi yang terbuka dan jujur bisa terasa menakutkan. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah aku akan terlihat terlalu langsung? Atau, bagaimana jika bersikap jujur justru menjauhkannya? Tetapi mari kita hadapi, jika hubungan ini penting bagimu, menghindari percakapan hanya memperpanjang ketidakpastian. Ketika ada sesuatu yang terasa tidak beres, menanganinya dengan tenang dan langsung adalah satu-satunya cara untuk bergerak maju. Bayangkan skenario ini, kamu selalu menjadi orang yang menghubungi duluan, mengatur rencana, dan menunjukkan minat. Namun jauh di lubuk hati, kamu merasa dinamika hubungan ini tidak seimbang. Kamu mulai mempertanyakan apakah dia benar-benar tertarik atau hanya merespons karena sopan santun. Alih-alih berasumsi atau menebak-nebak, mengapa tidak mendekati situasi ini dengan komunikasi yang jelas dan tulus? Mungkin tergoda untuk memainkan permainan seperti menunggu dia mengirim pesan duluan atau menarik diri untuk melihat apakah dia menyadarinya. Meskipun strategi ini mungkin terasa seperti cara untuk melindungi emosimu, mereka sering menyebabkan kebingungan dan frustrasi yang tidak perlu. Alih-alih, adopsi pola pikir yang lebih sehat, bersikaplah terus terang dan atasi ketidakseimbangan tersebut. Seperti yang diajarkan stoicisme, kekuatan sejati datang dari kejujuran dan komitmen pada prinsip-prinsipmu. Bersikap jujur tidak berarti menyuarakan frustrasi atau menyalahkan. Alih-alih, dekati percakapan dengan keinginan tulus untuk memahami. Kamu bisa mengatakan sesuatu seperti, aku menyadari bahwa aku biasanya yang memulai percakapan atau membuat rencana. Hubungan ini penting bagiku, jadi aku ingin memastikan dan melihat apakah kamu merasakan hal yang sama. Pernyataan semacam ini berdampak karena tenang, jelas, dan bebas dari tuduhan. Kamu tidak menuntut penjelasan atau menimpakan rasa bersalah, kamu mengundang dialog yang bermakna. Saat mengangkat topik sensitif, waktu dan nada bicara sangat penting. Hindari melakukan percakapan ini melalui pesan teks, di mana pesan dapat dengan mudah disalahartikan. Jika memungkinkan, diskusikan secara langsung atau melalui panggilan telepon yang santai. Bicaralah dengan nada tenang dan ingin tahu, bukan dengan nada frustrasi. Tujuannya bukan untuk menekannya, tetapi untuk mencari pemahaman dan kejelasan. Komunikasi yang jelas dapat menyelesaikan kebingungan dan mengungkapkan di mana posisi kalian berdua. Mungkin dia benar-benar tertarik tetapi ragu karena dia tidak yakin dengan perasaanmu, atau mungkin kurangnya usahanya. Menandakan bahwa dia tidak begitu berinvestasi. Bagaimanapun, percakapan ini membantu menyelaraskan niatmu dan memungkinkanmu membuat keputusan yang tepat tentang masa depan. Dengan berkomunikasi secara terbuka, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri dan hubungan tersebut cukup untuk mengatasi apa yang penting. Apakah hubungan itu tumbuh lebih dalam atau kamu memilih untuk pergi, kamu dapat merasa yakin mengetahui kamu menangani situasi dengan integritas dan rasa hormat. Jika hubungan ini benar-benar berarti bagimu, hindari terjebak dalam keheningan atau manipulasi. Alih-alih, dengan tenang angkat ketidakseimbangan tersebut dan cari kejelasan dengan rasa ingin tahu dan hormat. Ajukan pertanyaan, bukan sebagai tuntutan, tetapi sebagai kesempatan untuk saling memahami dengan lebih baik. Seperti yang diingatkan kaum Stoa, keberanian sejati terletak pada momen-momen kejujuran ini. Komunikasi yang jujur tidak hanya menyelesaikan potensi kesalahpahaman, tetapi juga memperkuat rasa harga dirimu, kualitas yang membuatmu lebih percaya diri dan membumi. Sekarang setelah kita membahas cara mendekati percakapan ini dengan bijaksana dan berani, kami ingin mendengar pendapatmu. Pernahkah kamu menemukan bahwa komunikasi terbuka mengubah arah suatu hubungan, atau pernahkah kamu mengalami tantangan menghindari percakapan ini? Bagikan pengalamanmu di komentar di bawah.
Ceritamu dapat menginspirasi orang lain untuk mengambil langkah menuju kejelasan. Langkah 7, kembangkan pola pikir kelimpahan. Ketika kamu terlalu fokus pada seseorang yang tidak membalas energimu, mudah untuk tergelincir ke dalam pola pikir kekurangan. Setiap pesan yang tidak dijawab atau kurangnya inisiatif terasa lebih berat ketika kamu telah memusatkan seluruh energi emosionalmu pada satu orang. Tetapi inilah kenyataannya, dunia ini penuh dengan kemungkinan dan hubungan yang bermakna, dan itu semua milikmu untuk dieksplorasi jika kamu bersedia memperluas pandanganmu. Berkonsentrasi sepenuhnya pada satu orang membuat tindakan atau kurangnya tindakan terasa luar biasa. Setiap pesan yang diabaikan atau panggilan yang tidak dibalas terasa lebih menyengat ketika kamu secara tidak sadar mengikat kebahagiaan dan rasa nilaimu pada perilakunya. Pola pikir kekurangan ini menjebakmu dalam siklus frustrasi, membuatnya lebih sulit untuk mundur selangkah dan melihat sesuatu dengan jelas. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu bertingkah seolah-olah satu orang ini adalah satu-satunya sumber kebahagiaanmu? Jika ya, inilah saatnya untuk mengubah perspektifmu dan mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk menerima kehidupan sebagaimana adanya, alih-alih berpegang pada bagaimana kita menginginkannya. Jika dia tidak membalas usahamu, itu tidak mengurangi nilaimu, itu hanya berarti hubungan ini mungkin tidak selaras dengan perjalananmu, dan itu tidak masalah karena hidup menawarkan peluang tanpa akhir. Pola pikir kelimpahan melibatkan pengakuan bahwa kurangnya investasi satu orang tidak membatasi pilihanmu. Ada banyak sekali individu di luar sana yang akan menghargaimu dan menghargai kualitasmu. Untuk menemukan mereka, kamu perlu melangkah melampaui fokusmu saat ini dan menjelajahi jalan baru. Kamu dapat mulai dengan membenamkan diri dalam pengalaman baru, bertemu orang yang berbeda, dan terlibat dalam aktivitas yang benar-benar memberimu kegembiraan. Ini bukan tentang mencari pengganti dirinya, ini tentang memperluas duniamu dan mengingatkan dirimu sendiri bahwa hidup itu luas dan penuh potensi. Ketika kamu merangkul kelimpahan, kurangnya usahanya mulai kehilangan bobot dan kepentingannya. Konsep Stoa Amor Fati, mencintai takdirmu, mendorong kita untuk menerima semua hasil, bahkan yang awalnya terasa mengecewakan. Jika dia tidak membalas energimu, itu bukanlah kegagalan, itu hanyalah kehidupan yang membimbingmu menuju sesuatu yang lebih cocok untukmu. Perspektif ini memungkinkanmu untuk melihat kurangnya minatnya bukan sebagai penolakan, tetapi sebagai pengalihan. Pertimbangkan ini, alih-alih terpaku pada seseorang yang tidak menunjukkan minat yang sama, kamu memutuskan untuk memperluas wawasanmu. Kamu mengambil hobi baru, menghadiri acara sosial, atau mengatakan ya untuk peluang yang sebelumnya kamu abaikan. Seiring waktu, kamu bertemu orang baru, beberapa menjadi teman, sementara yang lain mungkin memicu minat romantis. Secara bertahap, ketidakhadirannya memudar dalam signifikansi saat hidupmu dipenuhi dengan pengalaman dan koneksi baru. Kamu menyadari bahwa dia bukanlah satu-satunya kemungkinan, melainkan salah satu dari banyak jalan yang bisa kamu ambil. Inilah keindahan kelimpahan. Ketika kamu berhenti berpegangan pada apa yang tidak berhasil, kamu membuka dirimu pada apa yang mungkin terjadi. Mengadopsi pola pikir kelimpahan bukan hanya tentang bertemu orang baru, ini tentang memahami bahwa hidup penuh dengan peluang yang menunggumu untuk diraih. Lepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat bagimu dan percayalah bahwa orang dan pengalaman yang tepat akan datang ke dalam hidupmu. Sementara itu, fokuslah untuk hidup secara autentik dan sepenuhnya karena di sanalah kelimpahan sejati benar-benar berada. Langkah 8, tetapkan batasan tanpa ultimatum. Batasan sangat penting untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan keseimbangan emosional dalam hubungan. Namun, batasan sering disalahpahami sebagai cara untuk mengendalikan orang lain, dengan ultimatum yang digunakan untuk mendorong perubahan perilaku. Pendekatan ini jarang berhasil dan, yang lebih penting, mengikis rasa harga dirimu sendiri. Batasan yang sebenarnya bukanlah tentang memanipulasi tindakan orang lain, batasan adalah tentang menjaga kedamaianmu dan tetap setia pada nilai-nilaimu. Pertimbangkan skenario di mana hubunganmu terasa tidak seimbang. Mungkin dia tampak tidak konsisten, jauh secara emosional, atau tidak memenuhi standar yang telah kamu tetapkan tentang bagaimana kamu pantas diperlakukan. Tanpa adanya batasan, mudah untuk jatuh ke dalam pola melampaui batas atau mentolerir perilaku yang membuatmu merasa tidak dihargai. Menetapkan batasan adalah tentang mendefinisikan apa yang bersedia kamu terima, bukan untuk menghukum orang lain, tetapi untuk menegaskan nilaimu sendiri.
Batasan menunjukkan bahwa kamu cukup menghargai diri sendiri untuk menjauhkan diri dari situasi yang bertentangan dengan prinsip atau kebutuhan emosionalmu. Ultimatum, seperti, jika kamu tidak mulai memprioritaskan saya selesai, atau, jika kamu tidak berubah, saya akan pergi, mengalihkan fokus untuk mengendalikan orang lain. Tuntutan ini berasal dari rasa takut atau frustrasi dan sering menyebabkan kebencian atau perubahan dangkal yang dibuat karena kewajiban. Alih-alih membina hubungan, ultimatum cenderung menjauhkan orang. Batasan, di sisi lain, tidak memerlukan gerakan dramatis atau konfrontasi. Batasan dapat dikomunikasikan dengan tenang dan jelas. Misalnya, saya percaya pada hubungan di mana usaha bersifat timbal balik, dan saat ini saya merasa ada ketidakseimbangan. Saya mencari kemitraan di mana kedua belah pihak menunjukkan perhatian yang konsisten. Pernyataan ini tidak menuntut perubahan segera atau memberikan ultimatum, itu hanya mengungkapkan harapan dan nilaimu. Jika dia menghormatimu, dia akan merenungkan tindakannya dan memutuskan apakah dia bersedia memenuhi harapan tersebut. Jika tidak, responsnya akan memberimu kejelasan yang kamu butuhkan untuk membuat keputusan untuk dirimu sendiri. Jika tindakannya terus tidak memadai, tidak perlu diskusi atau justifikasi tanpa akhir. Mundur selangkah bisa menjadi pilihan yang tenang dan disengaja. Melindungi kedamaianmu tidak berarti pergi dengan marah, itu berarti dengan tenang menjauhkan diri dari situasi yang bertentangan dengan nilai-nilaimu. Dalam filosofi Stoa, keadilan bukan hanya tentang keadilan terhadap orang lain, itu termasuk keadilan terhadap diri sendiri. Marcus Aurelius menulis, tidaklah pantas untuk menghargai apa yang tidak berada dalam kekuasaanmu. Prinsip ini berlaku untuk hubungan. Kamu tidak dapat mengendalikan apakah seseorang memenuhi standarmu, tetapi kamu dapat mengendalikan apakah kamu terus mentolerir perilaku yang tidak selaras dengan mereka. Dengan menetapkan batasan, kamu mempraktikkan keadilan pada dirimu sendiri, kamu mengakui nilai waktu, energi, dan emosimu, dan kamu menolak untuk berkompromi pada apa yang paling penting bagimu. Keadilan ini membentuk fondasi untuk hubungan yang lebih sehat dan lebih bermakna. Ketika kamu memperlakukan diri sendiri dengan hormat dan adil, kamu menciptakan ruang untuk hubungan yang selaras dengan nilai-nilaimu. Jika seseorang tidak bersedia memenuhi standarmu, ketidakhadiran mereka membuka jalan bagi peluang yang lebih baik. Percayalah bahwa menghormati prinsipmu akan menarik koneksi yang tepat pada waktu yang tepat. Apa pendapatmu tentang cara menetapkan batasan ini? Apakah kamu merasa itu memperkuat hubungan, atau apakah kamu merasa sulit untuk menerapkannya dalam situasi kamu saat ini? Jangan ragu untuk berbagi pemikiranmu di bawah, atau tinggalkan frasa ini sebagai pengingat untuk dirimu sendiri, lindungi kedamaianku dan hormati prinsipku. Mari kita mulai percakapan yang bermakna tentang kekuatan batasan dalam hidup kita. Langkah 9, lepaskan kebutuhan akan hasil tertentu. Dalam irama hubungan yang tak terduga, mudah untuk terjebak dalam pemikiran berlebihan, apakah dia akan membalas? Apakah dia merasakan hal yang sama seperti saya? Pikiran-pikiran ini dapat mendominasi pikiranmu, dengan setiap momen keheningan memperkuat ketidakpastianmu. Namun, kenyataannya adalah ini, semakin kamu terobsesi pada hasilnya, semakin besar kendali yang diambilnya atas kedamaian batinmu. Cara yang ampuh untuk membebaskan diri dan memelihara hubungan adalah dengan melepaskan keterikatanmu pada hasil. Alih-alih terpaku pada apakah dia akan merespons, renungkan momen-momen positif yang telah kamu bagikan. Apakah percakapan itu membuatmu tersenyum? Apakah mengekspresikan diri memberimu rasa pemenuhan? Inilah momen-momen yang benar-benar penting. Ketika kamu melepaskan diri dari harapan respons tertentu, kamu membiarkan dirimu menikmati interaksi untuk nilai inherennya, hubungan yang dibagikan antara dua orang, bukan transaksi yang membutuhkan balasan wajib. Pergeseran ini tidak hanya melindungi kedamaianmu, tetapi juga mengubah energimu. Orang secara alami tertarik pada mereka yang memancarkan kegembiraan dan kepercayaan diri, alih-alih mereka yang terjerat dalam kecemasan atas hasil. Misalnya, bayangkan kamu telah berinteraksi menyenangkan dengannya dan kamu menindaklanjutinya dengan pesan yang terasa bermakna bagimu. Jika dia tidak segera merespons, tahan dorongan untuk menganalisis secara berlebihan, apakah saya mengatakan hal yang salah? Haruskah saya mengirim pesan lain? Ingatlah bahwa balasannya adalah sesuatu yang tidak dapat kamu kendalikan. Alihkan perhatianmu ke aktivitas yang memberimu kegembiraan dan pemenuhan, berolahraga, membenamkan diri dalam hobi kreatif, atau menikmati kebersamaan dengan teman-teman. Dengan melepaskan kebutuhan akan respons tertentu,
kamu menegaskan bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada reaksinya. Paradoksnya, rasa keterpisahan yang tenang ini sering kali menguntungkanmu. Ketika kamu tidak mati-matian mencari balasan, kamu memproyeksikan aura kepercayaan diri dan stabilitas emosional yang secara alami menarik orang lain. Ketika fokusmu tidak dikonsumsi oleh hasil, energimu menjadi lebih ringan dan lebih magnetis. Kamu tidak lagi terlihat lengket atau terlalu khawatir, tetapi sebagai seseorang yang membumi dan mandiri. Energi ini menandakan bahwa kepuasanmu berasal dari dalam, bukan dari validasi eksternal. Ini bukan hanya tentang menjadi lebih menarik baginya, ini tentang menyelaraskan dengan versi dirimu yang paling seimbang dan percaya diri. Dengan memusatkan perhatianmu pada kedamaianmu sendiri dan saat ini, kamu memancarkan jaminan tenang yang menarik orang kepadamu dengan mudah. Kuncinya adalah mengubah pola pikirmu, berhenti memikirkan apakah dia akan membalas dan alih-alih merangkul kegembiraan yang datang dari hubungan yang tulus. Ketika kamu mempraktikkan prinsip Stoa Ataraxia, keadaan ketenangan batin, kamu menciptakan fondasi kedamaian dan kepercayaan diri yang meningkatkan setiap aspek kehidupanmu. Melepaskan hasil tidak berarti kamu acuh tak acuh, itu berarti kamu cukup percaya pada dirimu sendiri untuk menangani apapun yang datang dengan anggun. Dan ketika kamu mewujudkan kepercayaan diri yang tenang itu, kamu akan melihat tidak hanya betapa lebih ringan dan lebih bebas perasaanmu, tetapi juga bagaimana kehadiranmu menjadi memikat secara alami. Langkah 10, bersiap untuk pergi. Dalam setiap hubungan, tiba saatnya ketika distribusi usaha yang tidak merata menjadi mustahil untuk diabaikan. Kamu telah mengulurkan tangan, menunjukkan minat yang tulus, dan bahkan mengungkapkan emosimu dengan jujur. Namun, jika kurangnya usahanya secara konsisten membuatmu mengejar sementara dia berinvestasi seminimal mungkin, inilah saatnya untuk merenung secara mendalam, apakah kamu menghormati nilaimu sendiri sebanyak yang kamu inginkan orang lain lakukan. Meninggalkan seseorang yang kamu sayangi tidak pernah mudah. Mungkin terasa seperti menyerah atau mengakui kegagalan. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Memilih untuk pergi adalah demonstrasi kekuatan dan harga diri. Dari perspektif Stoa, itu seringkali merupakan cara paling memberdayakan untuk menegaskan nilaimu dan menciptakan ruang untuk hubungan yang benar-benar bermakna dan seimbang. Langkah pertama adalah mengenali apakah kurangnya usahanya adalah insiden yang terisolasi atau tema yang berulang. Setiap orang memiliki saat-saat di mana mereka sibuk atau terganggu, tetapi ketika kurangnya timbal balik menjadi pola, itu merupakan indikasi bahwa ada sesuatu yang penting yang hilang. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu orang yang selalu memulai percakapan dan rencana? Apakah dia merespons secara pasif, terlepas dari seberapa keras kamu mencoba untuk melibatkannya? Apakah tindakannya membuatmu merasa tidak dihargai atau tidak diapresiasi? Jika kamu menjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan ini, inilah saatnya untuk mengevaluasi apakah hubungan ini selaras dengan rasa hormat dan nilai-nilai yang kamu pegang untuk dirimu sendiri. Pergi bukanlah tentang menciptakan ketegangan atau mencari balas dendam, ini tentang mengakui nilaimu sendiri dan mundur dari seseorang yang tidak bertemu denganmu di tengah jalan. Hubungan yang tulus dibangun di atas usaha timbal balik, itu seharusnya tidak mengharuskanmu untuk membuktikan nilaimu kepada siapapun. Marcus Aurelius pernah menulis, apa yang menghalangi menjadi jalan? Kurangnya usahanya, meskipun menyakitkan, bisa menjadi hal yang justru mengarahkanmu ke jalur yang lebih sehat. Pergi bukanlah akhir dari sebuah bab, ini adalah awal dari babak baru, yang mengarah pada hubungan di mana nilai timbal balik adalah fondasinya. Bayangkan ini, kamu telah berkencan dengan seseorang selama beberapa bulan. Kamu selalu orang yang menyarankan jalan-jalan, memulai percakapan, dan menjaga hubungan tetap berjalan. Dia merespons, tetapi tingkat minatnya terasa dangkal. Terlepas dari upaya membahas masalah tersebut, tidak ada yang berubah. Pada titik ini, kamu telah melakukan semua yang berada dalam kendalimu. Keputusan untuk tetap atau melanjutkan sepenuhnya ada padamu. Alih-alih menunggu perubahan yang mungkin tidak akan pernah datang, kamu memilih untuk mundur selangkah. Kamu menyampaikan pesan yang bijaksana dan penuh hormat, seperti, aku senang mengenalmu, tetapi aku merasa usaha dalam hubungan ini tidak seimbang. Aku sangat menghargai hubungan timbal balik, dan menurutku yang terbaik bagiku adalah untuk melanjutkan. Ini bukan tentang menyalahkan atau menekannya untuk berubah, ini tentang merebut kembali waktu, energi, dan harga dirimu. Dengan pergi dari seseorang yang tidak menghargaimu, kamu membuka pintu untuk hubungan dengan orang-orang yang akan menghargaimu.
Usaha yang kamu curahkan ke dalam hubungan sepihak sekarang dapat diarahkan pada pengejaran dan individu yang selaras dengan nilai-nilaimu. Ketika kamu memilih untuk meninggalkan dinamika di mana kamu tidak diprioritaskan, kamu membuat pernyataan yang kuat, tidak hanya kepada mereka, tetapi juga kepada dirimu sendiri. Kamu menegaskan bahwa energi, waktu, dan emosimu sangat berharga. Kamu menunjukkan bahwa kamu bersedia melindungi kedamaianmu daripada menerima kurang dari yang pantas kamu dapatkan. Rasa hormat diri semacam ini memiliki kualitas magnetis, itu memberi sinyal kepada dunia dan kepada dirimu sendiri bahwa kamu mengenali nilaimu dan tidak akan berkompromi. Pada gilirannya, kepercayaan diri ini menjadi suar, menarik orang yang tepat ke dalam hidupmu dan menumbuhkan hubungan yang benar-benar pantas kamu dapatkan. Terima kasih telah bersamaku sepanjang perjalanan ini. Mari kita renungkan pelajaran-pelajaran kunci yang telah kita bahas. Jika kamu telah mencurahkan energimu kepada seseorang yang tidak membalasnya, ini bukan tentang mereka, ini tentang apa yang kamu izinkan. Ingat, nilaimu tidak ditentukan oleh kurangnya usaha seseorang, tetapi oleh bagaimana kamu menghormati dirimu sendiri. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali kita, tindakan kita, pola pikir kita, dan bagaimana kita menanggapi tantangan. Dengan mundur, mencerminkan usaha mereka, dan memprioritaskan pertumbuhanmu, kamu tidak hanya melindungi kedamaianmu, tetapi juga mengirim pesan yang jelas kepada dirimu sendiri, kamu pantas mendapatkan hubungan timbal balik yang seimbang. Apakah itu menyesuaikan harapanmu, menetapkan batasan, atau bahkan pergi, setiap keputusan yang kamu buat selaras dengan nilai-nilaimu membawamu lebih dekat ke kehidupan yang memuaskan. Sekarang saya ingin mendengar darimu, pernahkah kamu berada dalam situasi di mana kamu harus mengevaluasi kembali usaha seseorang dalam hidupmu? Bagaimana kamu menanganinya, dan apa yang kamu pelajari? Bagikan pemikiranmu di komentar di bawah. Ceritamu dapat menginspirasi orang lain untuk mengambil langkah pertama menuju harga diri dan kedamaian. Jika video ini beresonansi denganmu, silakan beri jempol untuk mendukung saluran ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan tekan ikon lonceng agar kamu tidak ketinggalan wawasan di masa mendatang. Lihat video yang direkomendasikan di layar untuk strategi yang lebih ampuh untuk menavigasi hubungan dengan percaya diri dan kejelasan. Sampai jumpa lagi, ingat kedamaianmu adalah kekuatanmu.